Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple baru-baru ini telah merilis update iOS 16.3 nih. Satu tambahan yang menarik pada update tersebut yakni dukungan security keys for Apple ID. Fitur tersebut memungkinkan kalian pakai perangkat security keys pihak ketiga untuk two-factor authentication. Tentunya sih fitur ini ditujukan buat orang-orang penting macam pemerintahan, selebriti, jurnalis, atau politisi. Sejumlah brand yang cukup terkenal untuk perangkat ini antara lain Yubico, YubiKey, Kensington, dan bahkan Google juga punya. Update lain yang tak kalah pentingnya adalah perbaikan untuk masalah bug garis horizontal pada layar iPhone 14 Pro Max. Perubahan lain pada iOS 16.3 ini antaranya adalah wallpaper baru New Unity, dukungan HomePod generasi kedua, peningkatan emergency SOS. Ingin bersaing dengan Apple M Series, Qualcomm nampaknya akan segera meluncurkan prosesor untuk Windows terbarunya, Snapdragon 8cx Gen 4. Prosesor ini 12 inti, di mana 8 inti merupakan inti performa dengan clock speed 3,4 GHz dan 4 inti efisien dengan clock speed 2,5 GHz. Prosesor ini dibangun didasarkan pada desain Phoenix Nuvia dan akan menggunakan nama pemasaran Orion. GPU menggunakan Adreno 740, GPU yang sama dimiliki oleh Snapdragon 8 Gen 2. Dan memiliki dukungan seperti RAM LPDDR5X hingga 64GB serta tambahan 4 jalur PCIe 4.0 yang juga dapat dikonfigurasi sebagai dua saluran 2x untuk drive NVMe. Prosesor ini baru akan dipasarkan pada 2024 untuk tablet dan laptop berbasis Windows. Nokia dan Samsung kembali menandatangani perjanjian lintas lisensi paten 5G untuk 2023. Dengan adanya perjanjian ini, maka Samsung bisa menggunakan sekaligus mengembangkan teknologi 5G dan yang lainnya yang telah dimiliki oleh Nokia. Tentu saja dengan membayar royalti ke pihak Nokia selama perjanjian ini berlangsung. Ini bukan pertama kalinya Nokia dan Samsung melakukan perjanjian lisensi paten, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan di tahun 2022 kemarin. Nokia sendiri memiliki sekitar 20.000 paten, di antaranya termasuk 4.500 paten yang difokuskan untuk 5G. Kira-kira Samsung bakal mengembangkan inovasi apa lagi nih? Ethernet controller terbaru Intel i226V yang debut di motherboard 700 series diduga mengalami cacat desain. Waduh, gimana tuh? Sejumlah pengguna melaporkan bahwa Ethernet controller 2,5 Gbps itu menyebabkan koneksi internet sering terputus secara acak. Koneksi putus itu terjadi hanya dalam waktu singkat, sehingga mungkin tak akan disadari oleh pengguna biasa. Namun untuk aktivitas memerlukan koneksi stabil seperti game online, konferensi video dan lainnya, itu bisa cukup mengganggu. Update driver tak menyelesaikan isu tersebut, begitu juga ketika diubah ke mode 1 Gbps. Mirisnya, ini bukan pertama kali Ethernet controller integrated 2,5 GB per second Intel bermasalah. i225V juga pernah. Solusinya saat ini sih cuma menggantikannya dengan Ethernet controller alternatif yang ada di motherboard jika ada atau pakai koneksi Wi-Fi. Intel sendiri belum memberikan tanggapan terkait masalah ini. Sebuah riset unik yang dilakukan oleh profesor di Wharton School di Pennsylvania menunjukkan bahwa teknologi bot AI masa kini ternyata cukup pintar untuk lolos ujian masuk program Magister Administrasi Bisnis atau MBA. ChatGPT dengan model GPT-3 yang dijadikan uji coba ini lulus ujian dengan rentang skor B- hingga B. Walau disebut bisa menjawab ragam pertanyaan yang membutuhkan kompetensi serta pengetahuan umum dan khusus terutama di bidang analis, manajer hingga konsultan, bot ini tidaklah sempurna. Karena GPT-3 masih membuat serangkaian kesalahan terutama di perhitungan sederhana, serta tidak mampu menangani pertanyaan analis proses yang lebih kompleks. Namun demikian, prospek bot atau AI ini sendiri sudah cukup untuk membuat industri masa kini geger karena kemampuannya. Bagaimana menurut Anda sendiri? Apakah keberadaan teknologi AI atau bot sejenis ChatGPT ini bakal memberikan disrupsi industri di masa depan? Kurangnya konten eksklusif yang menarik serta sistem jualan yang tidak terlalu menggoda berujung membuat Google Stadia mulai ditinggalkan. Terlepas dari kecepatan internet yang kian bisa diandalkan, banyak gamer yang lebih memilih untuk bermain dengan gaya konvensional. Kian kehilangan pelanggaran dan akhirnya Google Stadia akhirnya resmi mati tepatnya pukul 11.59 PM PT tanggal 19 Januari 2023. Server sudah ditutup dan layanannya tidak lagi bisa dinikmati. Tentu saja Google sudah menyediakan mekanisme refund untuk para pelanggan yang sempat percaya pada layanan ini. Terlepas dari fakta ini, cloud gaming masih tetap menjadi salah satu fitur andalan perusahaan
teknologi lain seperti Microsoft dan Nvidia. Bagaimana dengan Anda? Sempat menaruh perhatian pada Google Stadia? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.